Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dalam mempertahankan tradisi keislaman berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kontribusi NU dalam menjaga stabilitas sosial, pendidikan agama, dan kebangsaan tidak bisa diabaikan. Namun, di tengah kemajuan teknologi, ekonomi, dan pendidikan yang pesat, NU seringkali dianggap tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain yang tentunya lebih progresif dalam membangun institusi pendidikan dan ekonomi. Lalu apakah keterbelakangan ini hanya karena faktor tradisi atau ada masalah yang lebih kompleks? Dalam video ini, kita akan mengulas berbagai faktor yang membuat NU cenderung stagnan dan bagaimana organisasi ini dapat melakukan reformasi untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Nahdlatul Ulama memiliki akar yang kuat dalam tradisi pendidikan pesantren yang telah menjadi model pendidikan tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Pesantren tradisional atau salafiyah berfokus pada pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan yang seringkali tanpa memasukkan pelajaran umum. Meskipun pendekatan ini efektif dalam melestarikan nilai-nilai keislaman, namun kurang memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman modern. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, beberapa pesantren NU mulai melakukan transformasi pendidikan dengan memperkenalkan teknologi dalam proses belajar mengajar dan menambahkan mata pelajaran seperti bahasa asing, kewirausahaan, dan keterampilan digital. Kiai Haji Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, menekankan pentingnya transformasi ini untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, upaya-upaya ini masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh pesantren NU. Untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan, diperlukan reformasi kurikulum yang menyeimbangkan antara ilmu agama dan pengetahuan modern. Hal ini akan mempersiapkan lulusan pesantren NU agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang di era globalisasi. Salah satu hambatan besar yang membuat NU cenderung tertinggal adalah pola pikir sebagian besar warganya yang pasif dan kurang inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman. NU dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak warga NU yang lebih memilih untuk menjaga tradisi daripada beradaptasi dengan perubahan. Konsep nerimo ing pandum atau menerima apa adanya seringkali membuat warga NU kurang terdorong untuk bersaing di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Menurut Zamakhsyari Dhofir dalam bukunya, pola pikir ini berakar dari sistem pendidikan pesantren yang menekankan kepatuhan terhadap guru dan tradisi tanpa mendorong daya kritis serta inovasi. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan modern yang lebih menekankan kreativitas dan pemecahan masalah. Studi oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam NU juga menemukan bahwa sebagian besar warga NU lebih nyaman dengan pekerjaan di sektor informal dan jarang mengambil peran dalam industri berbasis teknologi dan profesional. Kurangnya dorongan untuk berkembang menyebabkan keterbatasan dalam aspek ekonomi dan intelektual. Selain itu, dalam bidang keorganisasian, NU seringkali terlalu reaktif terhadap isu-isu sosial dan politik tanpa memiliki strategi jangka panjang yang jelas. Hal ini membuat NU lebih sering bertindak sebagai responden daripada sebagai inisiator perubahan. Salah satu faktor yang menghambat kemajuan NU adalah ketergantungannya yang besar pada pemerintah dan keterlibatan dalam politik praktis. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, NU sering berada dalam posisi yang berdekatan dengan kekuasaan, baik sebagai mitra maupun sebagai bagian dari struktur politik nasional. Sejarah mencatat bahwa NU pernah menjadi partai politik, sebelum akhirnya kembali ke Khitoh 1926 pada tahun 1984. Namun, meskipun secara formal NU tidak lagi menjadi partai, keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan dan partai politik tetap tinggi. Hal ini menyebabkan NU seringkali lebih sibuk dengan dinamika politik praktis daripada fokus pada penguatan pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan umat. Menurut penelitian Lembaga Kajian Islam dan Sosial atau LKIS,
Ketergantungan NU pada pemerintah menyebabkan minimnya kemandirian dalam membangun ekonomi umat. Banyak program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi NU bergantung pada anggaran negara, sehingga jika pemerintah berganti kebijakan, keberlangsungan program tersebut menjadi tidak pasti. Selain itu, banyak kader NU yang lebih tertarik mengejar jabatan politik daripada membangun institusi pendidikan dan ekonomi. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan Muhammadiyah yang lebih fokus membangun sekolah, universitas, dan rumah sakit tanpa ketergantungan besar pada pemerintah. Akibatnya, NU sering mengalami stagnasi dalam aspek pembangunan struktural. Dampak negatif dari ketergantungan ini: 1. Kurangnya kemandirian ekonomi karena terlalu bergantung pada dana hibah dan bantuan pemerintah. 2. Pengaruh politik dalam organisasi yang membuat NU sering terpecah akibat perbedaan kepentingan politik di antara tokoh-tokohnya. 3. Kurangnya inovasi di bidang pendidikan dan teknologi karena sumber daya dan perhatian lebih banyak tersedot ke dunia politik. Salah satu kelemahan utama yang membuat NU tertinggal dibandingkan organisasi lain adalah minimnya pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Padahal, dengan jumlah anggota yang sangat besar, NU memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan mandiri. Menurut laporan dari Lakpesdam NU, sebagian besar warga NU masih bergantung pada sektor ekonomi informal seperti pedagang kecil, buruh, dan petani tanpa adanya sistem ekonomi yang terorganisir secara kolektif. Berbeda dengan Muhammadiyah yang telah sukses mengembangkan jaringan bisnis, koperasi, dan sektor industri. Faktor yang menyebabkan lemahnya ekonomi NU: 1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di lingkungan pesantren dan organisasi NU. 2. Minimnya investasi dalam sektor bisnis dan koperasi yang melibatkan komunitas NU secara luas. 3. Ketergantungan pada bantuan pemerintah sehingga sulit untuk membangun ekosistem ekonomi yang mandiri. 4. Kurangnya kolaborasi antar warga NU dalam membangun jaringan usaha yang berkelanjutan. Padahal, sejarah mencatat bahwa NU pernah memiliki Nahdlatul Tujjar, yaitu gerakan ekonomi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Sayangnya, semangat ini belum berkembang secara maksimal di era modern. Kecenderungan keterbelakangan NU dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pola pikir, ketergantungan politik, dan ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Justru dengan potensi besar yang dimiliki NU baik dari segi jumlah pengikut, jaringan pesantren, maupun warisan tradisi keilmuan, organisasi ini sangat mungkin bangkit dan mengambil peran strategis dalam kemajuan bangsa. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan-tantangan di atas. 1. Reformasi pendidikan pesantren. Mengintegrasikan kurikulum modern ke dalam sistem pesantren tanpa meninggalkan identitas keislaman. Meningkatkan akses terhadap ilmu sains, teknologi, dan kewirausahaan. Mendorong metode pengajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. 2. Transformasi pola pikir. Menanamkan semangat progresif, kritis, dan inovatif sejak dini melalui pendidikan dan dakwah. Memberikan ruang bagi generasi muda NU untuk berkontribusi dengan ide-ide segar. 3. Mengurangi ketergantungan pada politik praktis. Memfokuskan peran NU pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan ekonomi. Mendorong tokoh NU untuk mengedepankan integritas dan visi jangka panjang daripada sekedar jabatan politik. 4. Penguatan ekonomi komunitas. Mengembangkan koperasi, usaha mikro, dan bisnis berbasis komunitas yang melibatkan warga NU. Memberikan pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan di lingkungan pesantren dan masyarakat NU. Membangun jejaring pelaku usaha antar wilayah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Dengan langkah-langkah tersebut, NU tidak hanya mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi Islam yang moderat, tetapi juga bisa menjadi kekuatan sosial, intelektual, dan ekonomi yang sejajar dengan organisasi lainnya di Indonesia.